Tuduhan kepada Pak Alawi bahwa nasabnya itu tidak tersambung kepada Rasulullah itu tidak seimbang jika dibandingkan dengan perbuatan zina. Mengapa tidak seimbang? Karena memang konteksnya berbeda. Kalau zina itu kan sudah jelas-jelas itu merupakan sesuatu yang di dalam syariat itu dibahas. Dalam syariat dibahas dan ada hukumannya. Ada hukuman yang memang itu sangat berat. Ada hukuman cambuk, rajam, dilempari batu, dirajam sampai meninggal. Ini kan sangat berat sehingga syarat-syaratnya pun sangat berat. Sedangkan tuduhan kepada Pak Alawi bahwa Pak Alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah itu tidak memiliki konsekuensi yang sama seperti konsekuensinya orang berzina. Ini tidak sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, kita berjumpa lagi dalam Gus Arok Channel. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habib Agus Al-Habsyi mengajak kepada Rhoma Irama untuk melakukan sumpah laknat. Ini berkaitan dengan pernyataan-pernyataan dan podcast-podcast Rhoma Irama di dalam channelnya yang beberapa kali mendiskusikan tentang terputusnya nasab Pak Alawi. Ini cukup menarik untuk kita bahas, karena kalau menurut saya bahasa-bahasa sumpah itu ya jangan terlalu banyaklah digunakan. Bahasa-bahasa kalau menuntut kebenaran, ini yang benar siapa harus sumpah, yang salah siapa nanti akan dilaknat. Sebenarnya kalau dari saya pribadi itu sebenarnya tidak terlalu suka dengan konsep keagamaan ataupun konsep kehidupan yang menggunakan sumpah sebagai penyelesaian persoalan. Walaupun Rasulullah itu mengajarkan bahwa untuk menyelesaikan persoalan yang memang itu sudah tidak bisa dipertemukan, itu ya bisa digunakan sumpah. Siapa yang benar dan siapa yang salah kemudian akan dimintai pertanggungjawabannya langsung kepada Allah. Mengapa saya tidak setuju dengan bahasa-bahasa sumpah ini? Karena memang kalau kita melihat secara syariat ataupun secara kecerdasan manusia, bahasa-bahasa sumpah ini kan sebenarnya tidak produktif atau tidak ilmiah. Sementara yang dibutuhkan oleh kehidupan ini, yang dibutuhkan di dalam syariat, yang harus menjadi pegangan bagi orang-orang pada umumnya, itu adalah syariat, sesuatu yang memang harus bisa dibuktikan. Sementara sumpah itu adalah suatu bentuk kefinalan dari permasalahan yang itu sudah diserahkan kepada Allah. Siapa yang benar dan siapa yang salah itu sudah diserahkan kepada Allah. Yang benar itu akan dimintai pertanggungjawaban kebenarannya, kemudian yang salah akan dimintai pertanggungjawaban dari kesalahannya. Oleh karena itu saya kira ajakan untuk sumpah laknat ini walaupun sangat memungkinkan untuk dilaksanakannya sumpah atau mubahalah terkait dengan kebenarannya masing-masing, namun kalau bisa ya dihindari terlebih dahulu lah. Kalau bisa memang dilakukan terlebih dahulu penelusuran ilmiahnya. Dilakukan tahapan-tahapan yang memang seharusnya dilakukan. Penelitian sejarah, penelitian pustaka, penelitian laboratorium, dan segala sesuatu yang mendukung terhadap data-data yang diinginkan. Itu seharusnya ketika kita berbicara tentang kehidupan manusia yang memang harus berpegangan kepada data dan kebenaran. Sebelum kita bahas lebih lanjut, mari kita simak potongan videonya terlebih dahulu. Agus Abu Bakar Al-Habsyi ini memang hasil tes DNA haplogrupnya adalah GM201. Ya. Artinya Habib ini legowo ya. Walaupun orang saya tidak masalah itu. Tidak masalah ya. Saya tidak pernah masalah karena saya dari awal sudah bilang ini kan sesuatu yang masih berkembang dan tidak bisa. Kalau saya bilang, saya kan ini asal usul kenapa saya tes DNA. Sebenarnya saya bilang kalau Anda hakul yakin ini masalah yang berkenaan dengan keturunan, sama dengan berkenaan dengan suami istri. Kalau Anda menuduh istri Anda selingkuh, dalam Al-Quran itu ada namanya sumpah li'an. Kalau Anda punya bukti, tapi kan bukti tidak selalu cukup karena misalnya mengatakan selingkuh itu harus 4 orang saksi. Betul ya. Ya kan, 4 orang saksi itu baru bisa diambil sebagai apalagi
apalagi bukti. Bukti ya. Kalau misalnya seorang suami lihat istrinya berselingkuh, dia sendiri yang melihatnya, tidak ada orang lain, dia nggak bisa. Iya. Nah, kalau dia memaksakan pendapat dia bahwa istrinya selingkuh, dia harus siap sumpah laknat. Nah, ketika seseorang menuduh keturunan orang lain rungkat dan kemudian mengatakan bahwa wah ini bohong, berarti kan sama dengan menuduh tadi orang lain bohong dalam Al-Quran. Dalam kondisi seperti itu ya sumpah laknat. Sebenarnya awalnya saya kenapa teori ini, sebenarnya saya bilang, dasarnya saya bilang seperti itu, bahwa kalau Anda mau bicara masalah keturunan ini kan sama dengan menuduh. Kalau Anda mengatakan keturunan orang itu rungkat, Anda tidak mempunyai bukti yang pasti dan tidak disepakati oleh banyak orang, hanya Anda sendiri, ya Anda harus juga siap untuk kalau meyakini dengan pasti, hakul yakin, ya kan Anda harus siap dong terima risikonya. Seperti seorang suami menuduh istrinya selingkuh, ya dia harus siap sumpah laknat. Kalau tidak, ya, tapi tidak ada yang berani terima sumpah laknat itu. Saya nawarin, saya bilang silakan. Kalau ada yang menuduh, saya tidak memaksakan diri. Kalau bagi saya, kalau memang saya keturunan saya salah, lebih baik saya mati aja. Bagi saya, biarkan kita bawa keluarga kita, satu keluarga kita mati semua. Mau hitung berapa hari, 40 hari atau 1 tahun, kita bisa. Silahkan. Karena kita tidak menganggap ini kan masalah kehormatan juga, karena menyangkut orang tua kami yang mewariskan catatan buat kami. Dan kita menghargai orang tua kami. Kalau Anda menuduhnya salah dan memastikan hakul yakin, sebagaimana Roma Irama menyatakannya, ya mari kita sumpah laknat. Saya tawarkan kesempatan ini, saya gunakan untuk menawarkan kepada siapapun yang merasa hakul yakin, kita siap sumpah laknat. Kalau tidak, mubahalah. Karena ketika Anda merasa yakin dalam ilmu itu, tidak ada keyakinan mutlak, tidak ada kepastian mutlak. Al-haqqu mir rabbik. Kebenaran mutlak hanya milik Allah. Nah, ketika kita berselisih, mari kita selesaikan, minta kepada Allah yang menyelesaikan di antara kita. Itu yang diajarkan oleh orang tua saya, dan dalam agama pun itu yang saya pahami. Oke, demikian ya videonya. Saya kira cukup jelas apa yang disampaikan oleh Habib Agus Al-Habsyi. Saya berusaha memotong video ini tanpa mereduksi informasi-informasi yang diberikan oleh Habib Agus Al-Habsyi. Ya, saya harap potongan video tersebut memang itulah yang ingin disampaikan oleh Habib Agus Al-Habsyi. Poin yang pertama yang bisa kita ambil informasinya adalah haplogroup yang dimiliki oleh Habib Agus Al-Habsyi itu seperti klan Ba'alawi pada umumnya, yaitu G. Yang kalau menurut Dr. Sugeng itu kalau keturunannya Nabi Muhammad itu sepertinya mustahil. Mustahil sebagai keturunannya Rasulullah jika mengambil garis lurus laki-laki. Kalau seandainya zigzag ataupun ya pernah lah ada mengambil dari yang perempuan, itu masih ada kemungkinan sebagai salah satu keturunannya Rasulullah. Tapi kalau diyakini sebagai lurus garis laki-laki, itu menurut Dr. Sugeng itu mustahil secara kajian DNA. Karena memang tes DNA untuk Y laki-laki garis lurus itu sudah disepakati bisa ditelusuri untuk nasab jauh. Sementara nasab yang zigzag, yang laki-laki ke perempuan, kemudian perempuan ke laki-laki lagi, itu sudah tidak bisa ditelusuri melalui tes DNA. Oleh karena itu, kalau Ba'alawi itu masih berkeyakinan bahwa Ba'alawi itu keturunannya Rasulullah dari garis laki-laki lurus tanpa zigzag, itu menurut Dr. Sugeng mustahil keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi bagi saya kalau zigzag itu masih ada kemungkinan. Kemudian poin yang kedua adalah terhadap tuduhan kepada Ba'alawi bahwa Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ba'alawi itu mencangkok nasabnya kepada nasabnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang seharusnya bukan keturunannya Rasulullah tetapi dicangkokkan kepada keturunannya Rasulullah. Itu merupakan suatu tuduhan yang sama seperti tuduhan terhadap laki-laki atau perempuan yang melakukan zina, kata Habib Agus Al-Habsyi. Sehingga
tuduhan-tuduhan ini, kalau kita berbicara tentang tuduhan zina di dalam Islam, ini kan berat ya, berat persyaratan-persyaratannya. Harus ada saksi-saksi yang memang melihatnya secara langsung dengan kedua matanya sendiri kejadiannya. Dan itu tidak boleh hanya oleh satu orang, tetapi oleh beberapa orang. Kalau tidak salah harus ada saksi 4 orang secara sekaligus. Kalau dari Profesor Nadir Shah, itu mustahil untuk membuktikan zina itu dengan disaksikan oleh 4 orang saksi yang itu melihat secara langsung tanpa direncanakan. Itu mustahil. Oleh karena itu Habib Agus Al-Habsyi ini ya mengibaratkan tuduhan kepada Ba'alawi ini seperti tuduhan melakukan zina. Kalau menurut saya, tuduhan kepada Ba'alawi bahwa nasabnya itu tidak tersambung kepada Rasulullah itu tidak seimbang jika dibandingkan dengan perbuatan zina. Mengapa tidak seimbang? Karena memang konteksnya berbeda. Kalau zina itu kan sudah jelas-jelas itu merupakan sesuatu yang di dalam syariat itu dibahas. Dalam syariat dibahas dan ada hukumannya. Ada hukuman yang memang itu sangat berat. Ada hukuman cambuk, rajam, lempari batu, dirajam sampai meninggal. Ini kan sangat berat sehingga syarat-syaratnya pun sangat berat. Sedangkan tuduhan kepada Ba'alawi bahwa Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Rasulullah itu tidak memiliki konsekuensi yang sama seperti konsekuensinya orang berzina. Ini tidak sama. Ya kalau Ba'alawi kan, kalau seandainya memang Ba'alawi itu bukan keturunannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kan tidak ada hukuman apapun gitu. Tidak ada ya Ba'alawi itu karena melakukan pencangkukan nasab kemudian dihukum dengan rajam sampai meninggal, itu kan nggak ada. Sehingga penganalogian ataupun memperbandingkan antara tuduhan nasab dengan hukum berzina itu tidak seimbang. Saya kira tidak seimbang, dan ya memang seharusnya kita memperbandingkannya itu jangan dengan perihal seperti zina, karena sudah berbeda, konteksnya berbeda, kemudian outputnya itu juga berbeda, konsekuensinya itu berbeda. Kalau perkara tentang nasab untuk kasus Habib yang sekarang ya, khusus Habib ini kan kajiannya yang pertama pustaka. Artinya apa? Artinya ini keilmuan, kajian keilmuan, kajian sejarah, kemudian juga bisa masuk ke dalam ranah kajian tes DNA. Yang itu ranahnya adalah keilmuan dan kajian. Ini seharusnya ya dilakukan seperti apa adanya. Jangan menyangkut pautkan dengan hal-hal yang tidak selayaknya. Kalau memang keturunannya Rasulullah, Ba'alawi itu keturunannya Rasulullah, pasti akan terbukti kok. Pasti akan terbukti secara literatur, secara pustaka, kemudian juga secara tes DNA. Itu pasti akan terbukti kalau seandainya memang garis laki-laki tanpa zigzag. Kemudian yang selanjutnya adalah kebenaran mutlak hanya milik Allah. Sementara data milik manusia belum tentu kebenaran. Apakah memang benar seperti itu yang seharusnya? Kalau saya melihat suatu persoalan itu selalu membaginya ke dalam 2 ranah. Yang pertama adalah ranah hakikat, yang kedua adalah ranah syariat. Ini cara untuk menyikapinya seharusnya berbeda. Seharusnya berbeda untuk ranah syariat dengan ranah hakikat. Kalau berbicara tentang ranah syariat, itu harus bisa dibuktikan secara akademis, secara kajian. Itu harus bisa dibuktikan. Karena syariat ini adalah menjadi pegangan bagi masyarakat umum untuk menilai kebenaran secara komunal pada umumnya. Sehingga kebenaran komunalnya harus bisa dipertanggungjawabkan, harus bisa diteliti, harus bisa diajarkan bentuknya. Itu kalau kita berbicara tentang syariat. Contohnya tentang hadis, ilmu hadis. Dalam proses ilmu hadis, dalam proses dari Rasulullah kemudian disampaikan kepada para sahabat, kemudian disampaikan kepada murid-muridnya sampai dengan generasi kita pada saat ini. Ini kan kodifikasi hadis sudah mengalami berbagai macam dinamika. Kita bayangkan dalam kodifikasi hadis tersebut, berapa banyak hadis yang ditolak oleh Bukhari dan Muslim. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa hadis-hadis yang ditolak itu
tetap ada kemungkinan itu memang benar-benar disampaikan oleh Rasulullah. Tetapi karena tidak memenuhi syarat secara syariat, secara ilmu kodifikasi hadisnya ya tertolak gitu, tidak masuk ke dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Tetapi bukan berarti hadis yang tidak sahih itu memang benar-benar itu hadis palsu. Itu tidak menutup kemungkinan bahwa ada hadis-hadis yang memang benar-benar disampaikan oleh Rasulullah, tetapi karena sanadnya itu ada salah satu yang lemah, entah itu orangnya sudah tua, yang memorinya sudah terganggu, sudah agak pikun, kemudian bicaranya sudah tidak jelas, makhorijul hurufnya sudah tidak jelas, sehingga dianggap lemah. Ini kan banyak sekali faktor yang menyebabkan suatu hadis itu dianggap tidak sahih. Dan ya memang harus seperti itu. Walaupun ada kemungkinan hadis yang hadis sahih itu dianggap tidak sahih, tetapi ya itulah keilmuan syariat. Dan dalam perkara ilmu nasab itu pun sama. Walaupun secara hakikat kita tetap mengembalikan kepada Allah. Secara hakikat kebenaran hanya milik Allah. Terserah Allah itu mau menentukan kebenarannya itu ya kebenaran yang mana. Terserah gitu ya. Apakah hadis yang dhaif itu secara hakikat benar atau tidak, itu ya Allah sendiri yang menilai secara hakikat. Tetapi kan yang menjadi patokan bagi kita adalah syariat, bukan hakikat. Kalau hakikat itu urusannya personal, bukan untuk dikonsumsi secara umum, untuk diajarkan oleh khalayak kepada khalayak umum, itu bukan seperti itu. Syariat, hakikat ya hakikat. Kalau hakikat kita langsung hubungannya dengan Allah, bukan dengan manusia. Kalau manusia ya hanya sekedar komunikasi saja. Itu mungkin dari saya cukup sekian. Bila banyak salah saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.